Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, ini adalah wawancara saya dengan Dr. Muhammad Taufik SHMH, pakar hukum pidana yang juga dosen Universitas Sultan Agung Unisula Semarang. Tentang apa? Tentang obral diskon besar-besaran yang diberikan oleh Mahkamah Agung terhadap kasus Ferdy Sambo. Ferdy Sambo yang awalnya di pengadilan tingkat pertama sampai pengadilan tinggi, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, lalu naik ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, itu dihukum pidana mati. Tapi sesampainya di Mahkamah Agung, hukuman putusan dari PN Jakarta Selatan dan PT DKI Jakarta itu dianulir oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Suhadi SH. Suhadi ini juga Ketua Muda Mahkamah Agung bidang pidana. Si Ferdy Sambo yang semula vonisnya mati menjadi seumur hidup. Lalu Putri Chandrawati yang semula 20 tahun menjadi 10 tahun. Ricky Rizal dari 13 tahun menjadi 8 tahun, dan Kuat Ma'ruf itu dari 15 tahun menjadi 10 tahun. Diskon besar-besaran, obral diskon yang diberikan oleh Mahkamah Agung. Dan inilah pendapat dari Dr. Muhammad Taufik SHMH yang saya temui di kantornya. Ayo kita simak. Ada satu keanehan yang kita pantas bicara seperti itu. Kenapa? Karena pada kasus-kasus yang lain yang tidak melibatkan anggota kepolisian itu hukumannya berat. Bahkan nenek yang tidak tahu menahu soal ganja saja di rumahnya diambil, ya, dia itu dikenakan hukuman yang sangat berat. Nah, sementara kita lihat kasusnya itu di Surabaya itu. Kita lihat Teddy Minahasa dulu, Mas, sebelum sampai ke mereka ini. Teddy Minahasa ini jelas jumlahnya sangat banyak, ya, lebih dari 1 kilo dan beberapa kali. Selain itu yang memberatkan, dia ini seorang aparatur negara, penegak hukum. Ancamannya seumur hidup kok. Dan sekarang polanya sama. Jadi saya sepakat kalau diskon gila-gilaan ini menunjukkan Mahkamah Agung sekarang sudah bukan lagi Supreme of Court. Jadi bukan sebagai lembaga yang marwahnya sangat agung begitu. Karena lebih mudah memberikan courting, terutama kepada orang-orang yang punya jabatan dan orang-orang kaya. Saya pikir cerita ini sudah sangat banyak. Kita juga lihat bagaimana kasusnya seorang jaksa Pinangki yang ketika ditangkap pakai hijab, pakai cadar, itu ya akhirnya cuma kena 2,5 tahun, dan yang 2,5 tahun pun tidak dijalani karena dia kena PP 2/3 dari 2,5 dia udah jalani. Nah, sekarang menyangkut kepolisian, ya, meskipun itu hak Mahkamah Agung, tetapi jangan lupa unsur kekuasaan sangat berperan besar selama ini. Kita lihat misalkan bagaimana mungkin sebuah perkara yang diancam pembunuhan yang semula di pengadilan pertama itu dihukum mati, pengadilan tinggi juga tetap, ya. Kemudian Mahkamah Agung justru mengkorting menjadi seumur hidup. Maka tadi saya memulainya dengan kata-kata Teddy Minahasa. Tidak lazim seorang polisi yang harusnya menangkap bandar narkoba, dia malah menjadi bandar dan pengedar, ternyata hanya dijatuhi hukuman seumur hidup. Dan nampaknya ini akan terus bergulir terus. Kemudian kita lihat juga Putri, ya, dikorting juga. Kemudian satu lagi Richard Eliezer, ya, Bukan Richard, Ricky Rizal. Ricky Rizal juga di korting, ya. Nah, ini menandakan kepada kita, ya, bahwa sesungguhnya keadilan itu terjadi praktek yang disebut disparitas pidana. Apa itu disparitas pidana? Perbedaan perlakuan meskipun pasalnya sama, buktinya juga sama, tetapi kalau orang itu punya kedudukan, orang itu punya jabatan, termasuk orang itu mungkin kaya, itu hukumannya sangat berbeda. Ini tidak akan pernah dinikmati oleh rakyat manapun, dan sesungguhnya ada ruang keadilan yang lain. Apa? Keadilan menurut kata masyarakat. Apakah masyarakat menilai adil, ya, kalau seorang perwira tinggi polisi
merencanakan pembunuhan, melibatkan begitu banyak polisi dan sekarang berbelit pengakuannya mempersulit ya, bahkan yang paling parah menghilangkan alat bukti kan? Masa hukumannya diturunkan, dan itu semua kan terlibat di dalam peristiwa itu. Karena itu sebagai seorang ahli pidana saya sangat prihatin, karena masyarakat itu berharap Mahkamah Agung itu adalah satu lembaga yang kalau agung itu kan tinggi, ya tinggi, besar dan sebagainya. Nah, tapi tiba-tiba itu direduksi dengan putusan-putusan memberikan diskon yang besar-besaran. Tetapi itu tidak kita temukan kepada aktivis-aktivis politik, kasus-kasus terorisme yang pembuktiannya tidak jelas, tapi ancamannya hukumannya tinggi dan tidak pernah berubah. Bahkan bisa jadi kalau ke Mahkamah Agung malah ditambah hukumannya. Jadi dari fakta-fakta ini menunjukkan kita sedang tidak berada pada hukum yang baik-baik saja, tapi hukum kita sedang tidak baik-baik. Karena itu masyarakat harus mengkritisi ini. Bagaimana cara mengkritisi? Memviralkan putusan ini, kemudian yang kedua membandingkan dengan perkara-perkara sejenis yang pelakunya bukan anggota kepolisian, bukan perwira tinggi, dan bukan orang kaya. Coba dibandingkan itu, ya. Putusannya apa? Iya, kasus-kasus yang lain di Surabaya, di Batam, ya. Gus Nur dan sebagainya. Bahkan sekarang yang terbaru mungkin nanti kepada siapa ini? Rocky Gerung ya. Jadi dari fakta-fakta ini kita sekarang ini berada pada bukan era menegakkan hukum apalagi menegakkan keadilan, tapi era obral-obral hukuman, ya. Obral hukuman saya bilang. Jadi suka-suka, padahal sebenarnya teori pemindahan itu ada 3. Satu teori balas dendam, kemudian teori alternatif atau gabungan. Nah, kalau seperti ini karena pembunuhan itu mestinya yang dipakai adalah teori yang pertama, teori balas dendam, karena dia menghilangkan nyawa dengan sengaja, dan yang sengaja itu adalah seorang penegak hukum dengan pangkat perwira tinggi, dan lingkungannya adalah lingkungan polisi yang pekerjaannya seperti itu. Ini tidak akan pernah terjadi kalau menimpanya anggota tentara itu. Ya. Terus itu Humas Mahkamah Agung tadi itu jawabannya lucu, Mas. Ya. Bahwa putusan itu sebenarnya sekelas dengan hukuman mati karena ada 2 hakim agung yang dissenting opinion. Apa pengaruhnya, Mas? Dissenting dengan 2 orang loh, dari 5 hakim agung. Ya, dissenting opinion itu berarti sebuah putusan itu kan lewat mekanisme musyawarah. Di dalam musyawarah dissenting berarti ada penyimpangan. Berarti yang 2 itu menolak kalau dihukum seumur hidup, yang 3 setuju hukuman mati, dan akhirnya yang dicapai 3 karena vote-nya 3-2. Tapi itu kan skenario mereka lah, pandai-pandai mereka lah supaya nanti ada unsur ilmiahnya begitu. Jadi sebagai legitimasi ini tidak semata-mata memberikan diskon, tapi sudah ada perdebatan. Cuman kalau menurut saya bicara dengan rasa keadilan masyarakat susah diterima, karena mereka itu punya legitimasi penegak hukum, pekerjaannya menegakkan hukum, dan dari ceritanya itu kan dia mempersulit, ya. Mempersulit, kemudian menghilangkan barang bukti, merekayasa. Iya, tapi faktanya pasal-pasal itu tidak dikenakan. Yang dikenakan cuma 1, pembunuhan saja. Dan jangan lupa, pembunuhannya bukan tidak jadi pembunuhan berencana, tapi pembunuhan biasa. Kalau pembunuhan berencana itu kan kenanya 340 kan begitu, ya. Ini 338 tuh, Mas. 338. Mas, untuk ini setelah hukuman mati kan inkrah ya dia ya. Sudah inkrah belum? Sudah ya? Sudah inkrah, tetapi ada upaya hukum luar biasa. Nah, ini betul, biar tahu upaya hukum luar biasa itu seseorang yang sudah dihukum itu final ya, tapi dia punya upaya hukum luar biasa apa? Mengajukan gerasi, mengajukan amnesti, dan yang paling banyak adalah mengajukan peninjauan kembali. Kalau dari sisi jaksa, Mas, ada upaya lagi nggak selain itu? Karena menurut Kejaksaan Agung kan ini sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Nah, ini ada nggak upaya jaksa untuk? Kalau jaksa sudah tidak ada, karena sudah inkrah. Yang justru punya upaya itu si terpidana. Dia bisa mengajukan tadi yang sebut gerasi, amnesti, atau dia mengajukan yang namanya peninjauan kembali, dan kayaknya dia akan lakukan peninjauan kembali gitu. Kalau ini, Mas, ini kan sudah hukuman seumur hidup. Masih ada hak dia, adakah hak untuk mereka, untuk dia, untuk Sambo itu mendapatkan keringanan-keringanan di hari 17 Agustus lalu yang lain-lain itu? Oh, pasti. Kalau seumur hidup tidak berlaku bagi itu, bagi dia. Makanya kemungkinan besar dia akan lakukan peninjauan kembali.
Kalau seumur hidup tidak berlaku. Kalau undang-undang yang baru nanti berlakunya nanti pada 5 Januari 2026. Yang undang-undang KUHP baru. KUHP yang baru. Kalau KUHP yang lama memang tidak salah sepenuhnya pernyataan dari Humas Mahkamah Agung ya, bahwa hukuman tertinggi itu setelah mati adalah seumur hidup ya. Memang seumur hidup ada juga berpendapat bahwa dia dihukum sampai mati, dan tadi benar tidak ada pengurangan hukuman gitu ya. Hanya perubahan ya. Nah, tapi yang menarik, masyarakat harus mengaudit setelah dia menjadi napi berkawan, jangan ditahan di Mabes Polri dong, jangan ditahan di Makobrimob. Dia menjadi orang sipil ya ditahan di Cipinang. Kalau seumur hidup ya mungkin Nusa Kambangan, itu yang fair. Jadi yang harus diperjuangkan sekarang, Sambo dan kawan-kawan itu jangan ditahan di Makobrimob. Itu namanya dalam bahasa hukum legal audit. Masyarakat berhak mengaudit hukumnya itu seperti apa. Benar nggak dia? Seperti Ahok misalnya, kita kan tidak pernah tahu apakah dia ditahan di Kelapa II saat itu dimasukkan penjara atau di mana. Nah, seperti ini saran saya sebagai orang pidana, saya meminta itu ditahan di lapas-lapas umum ya. Jadi tidak di lapas khusus, karena dia sudah menjadi orang biasa dan sudah berkekuatan hukum tetap, atau sering disebut bahasa hukumnya inkrah pan gitu. Oke, makasih Mas.